misalkan setan kepada kamu wilayah, nantinya kita balik ke Allah. Kalau ada setan mah salah orang Allah. Coba kalau nggak ada setan, tenang-tenang aja. Bener mulu. Di annaka idza arafta anna la taqata laka mi alam qabalati. Karena kamu itu idza arafta, apabila kamu tahu anna setan itulah taqata, kita nggak bisa ngelawan sama setan maka untuk kamu alam qabalati untuk melawan setan, kita nggak mampu binafsika diri kita. Sebab apa kita nggak mampu melawan setan? Lima anta alaihi min goyati topi, karena di setan itu anta alaihi di kamu itu untuk mengalahkan setan sulit. Sulitnya bagaimana? Min goyati topi, kapan kamu lemah? Wal anji artinya lemah, sebab emang kata dia lemah, kata setan itu nggak kelihatan. Akhirnya kemudian kita rotak, karena kita butuh lama halata. Nah, enggak ragu-ragu lagi, kita butuh ilal isti'anah, kita minta pertolongan Allah. Kan kalau di bangsa kita mah apabila kita bangkel mulu udah jadi empane. Nanti udah kalau perutnya pelit, kapan ini ya pulang apa dianya apabila diajak terus nggak mau mulu, udah jajak biar karena bulan itu bulan. Nanti juga apabila dia lagi pengen kapan kita disamperin dia, entarnya kita tahan diri di situ di malaka al-qawiyil mati. Jadi kita minta pertolongan ke zat Allah al-qawi al-mati yang benar-benar kuat. Zat Allah mah kapan kuat zat Allah mah wa wajada minka al-iltija'u ilaihi. Jadi nemu tuh minka daripada kamu sebab anak setan. Allah itu kuat, kita minta tolongnya al-iltija'u ilaihi. Terus kita minta perlindungan ilahi kepada Allah. Wal intisaru artinya kita minta pertolongan Allah. Wa tawakkulu artinya kita tawakal alih Allah. Pokoknya mah kita udah tawakal la haula wala quwata illa billah. Jangan ibaratnya la haula wala quwata illa billah, artinya tetap aja pasti berontak. Itu belum la haula wala quwata illa billah, baru mulut doang. Tidak, ini untuk menolak setan itu kita tawakalnya ke Allah. Kemana lagi? Angka daripada kamu. Nah, ada waktu setan dia lagi roda Allah umnya. Ada waktu setan memusuhnya sama kita. Iya. Allah memusuhi sama kita nantinya ala roda Allah. Nanti Allahnya bakal nolak pada kamu gitu. Dengan itu ada setan memusuhan si Allah yang nolak. Kalau peribahasa kita diam aja itu Allah nggak mau sekalipun ibaratnya orang itu kaya tapi diam aja. Ada apa aja dia nggak ditulungin. Begitu juga kalau manusia mah satu kita dia kaya, kita rajin, bari kita ngeluh sama dia, nanti ditulungin. Tapi kalau macam diperkirakan ada orang kaya, kita malas, pertama-tama nggak demen. Dia lu jungkir balik ke meninggal rumah, dulunya dia bebas mampus. Itu orang mah satu-satunya jalan untuk orang miskin, untuk orang fakir dua. Satu rajin, nomor kedua satu rajin ya, nomor kedua jujur. Kalau susah, rajin, nggak jujur, nggak kepake. Rajin tapi nggak jujur, nggak kepake. Jujur tapi nggak rajin, nggak kepake juga. Dua, di mana-mana kita jadi supir jangan sekali-kali baru duduk udah ngobrolmu albus kita 3 kali pecat. Apa enggak? Jadi apabila kita jadi supir, sekalipun omong kita banyak, jangan ngomong. Paham nggak? Supir kalau kebuatan banyak omong, akhir kemudian coba ngambil nggak ada gua kalau dia mah. Puyeng kita dengerinnya, malas. Orang kalau banyak omongnya rata-rata baru udah ngomong hidupnya ke atas enggak ke bawah nggak kiriin. Tergantung ke bawah enggak, ke atas enggak. Tapi paham nggak? Entah kan di mana-mana omongnya kayak tukang obat. Beras kereta bentuk kebeli seminggu. Jadi ya.
bisa kebeli kalau bininya dulu. Dia bakal pacaran bininya, kiriin aja kiriin, kiriin. Kata gua kalau dulu aja, gua berani surat 2 kali kata. Coba di mana-mana orang kalau duduk orang kayak tukang obat di mana ibaratnya bisa beli beras seleker. Nggak ada, bisa kalau bininya dagang dulu. Kalau dia mah kan nggak dipercaya sama orang. Kapan jadi luar orang bubur rumah tuh tahu jam mampir. Paham ya kira? Misalkan apabila kita nggak demen orang, jangan sekali jangan kita kopiin kita kalau ya apabila emang kita nggak demen kita kopiin, yang bikin lama tinggal masak. Dia nggak temennya aja pulangnya nggak sendiri tanpa laporan, paham ya kira? Nggak dipudin, ngerti emang pertama kita nggak demen sama dia kita kopiin, ya api orang jemput banget, mau menang nggak? Apaan? Apa kasihan? Ukuran anggur semen 3 sak masih kuat. Orang kalau gitu rasa malas, malas. Kalau malas mah coba kemarin sih. Malas dapat rezeki tapi melalui minta orang ngasih juga kena faktor nggak enak. Bukan setulus hati, paham nggak? Ada pun ditawarin emang enggak. Ditawarin ala kadar. Seperti minta mau nggak mau dikasih, bukan termasuknya orang memberi itu sama orang malas setulus hati, paham nggak? Boleh bagian karena faktor nggak enak, kapan ada faktor gitu kan? Kerjaan masih banyak banget, padahal kita jaga parkir masih ada, gitu. Jadi nyari di mana ini jalannya lagi dicor, itu kita naruh anuan, bangkul barang kira-kira di mana, kan jalan kalau bisa logakin, gali, kalau cetak apa di situ, terdapat anak apa di situ dulu ada. Wajah ma'aka biha alaih. Nanti Allah mengumpulkan kepada kamu dengan sebab tadi setan memusuhin, jadi nantinya yang alaihi Allah jadi akhir mengalahkan setan. Wahada wa goyatul maksud. Ini puncaknya tujuan kita. Wahada pihaki wal mahbubin. Ini mah untuk orang hak orang yang bercinta ke Allah kayak kita. Kita mah kalau belum cinta, kok belum cinta? Kira-kira kalau macam kita dicubit atau bibir kita digigit sama orang, kita nggak cinta, laporan nggak sama orang? Laporan kalau cinta. Sekalipun dia rasa sakit juga dia tahan. Begitu juga sama. Apabila orang nggak cinta ke Allah, apabila sakit, 6 kecamatan orang nyindahin semuanya. Tapi kalau orang yang nggak cinta ke Allah sakit, mengapa macam berbila? Kira-kira kita kalau sakit berbila orang jadi baik. Dulu berobat penyakit mah jangan bicara begitu, Pak. Kemudian rumah sakit. Udah baru rumah sakit, ngomong lu bangsan lu, apa nggak gerak? Mau rumah sakit cukup. Apa udah kamu pakai jahit, apa bolak balik? Ongkos, paham nggak gerak? Orang apa bilang sakit jadi para sakit semuanya. Apa kita nungguin kemana-mana? Nungguin apa nggak capek? Orang mau ibaratnya makan 1 hari daripada makan sepuasnya di rumah sakit. Kita nungguin, kalau sakit lama pun 1 hari. Tapi benar begitu, ya. Tapi sifat manusia gua mah ama mati tua takut ya. Bukan bener, yang mati tua tuh ada nggak ngomong begitu? Jangan sampai tua, ngomong. Tapi udah tua, masih sakit mau berobat mulu. Udah jangan berobat, khusus supaya cepet-cepet mampus. Jadi mau berobat tuh kata, udah 80 tahun lu umur udah tua. Sakit mau berobat mulu.
Setiap orang mau berobat pengen apa? Pengen baik. Baik itu pengen senang di dunia. Setelah lama di dunia, oga balik. Iya begitu, dan dalamnya apa sih? Gampang banget. Ada ribut oga masih tua, oga masih tua. Udah 90 tahun masih berobat aja lah. Tapi benar begitu. Iya. Biasanya kalau perempuan boro-boro ini lagi aja mah mau berobat sakit pada meluang kaki kita belonjor dah. Ya usap-usap kakinya, kita ngomongin terapi di mana terapinya di sono. Yang untung terapinya mampus duluan. Nah, kalau ngaji aja badan sehat, ada keterangan gitu di kitab ini ya, sambil gua pilih. Misalkan orang kalau masih muda udah naik tongkat udah jalan nggak ada mengaji kan ini. Coba Rasul Muhammad mah, Jasani juga, jangan juga. Kapan sehat-sehat dulu, nggak ada perasaan ngeluh. Jadi alladzina sarrafu himmatahum ila jinabil haqqi. Jadi ghairu mahbubin mah alladzina yang ghairu mahbubin nih. Kalau mahbubin beda. Sarrafu jaman nasarufkeun. Ngarahkeun. Kalau kita mah duit ditatupkeun sama anu bakal dagang bakal apa paham enggak? Jadi kalau mahbubin mah alladzina sarrafu ya nasarufkeun. Mahbubin mah himmatun himanya emang selalu ila jinabil haqqi ke Allah. Itu aja pada makan pada mana? Kata-kata makan mah tetap sekalipun dia begitu tetap makan jalan terus, tidur jalan terus. Coba kita kebanyakan makan kapan main ke WC mulu bolak-balik. Coba kalau kita jarang minum, jarang ke WC bukan. Contohnya kalau bulan puasa kita jarang ke WC bukan. Coba kalau makan mulu kayak di Mekah, kalau WC mulu bener gak kira-kira? Gitu. Amahum paraya kaju ngahilah aduin yuhawisuhum adapun masalah mahbubin mah udah pangkat mahbubin paraya kaju aja nggak butuh mahbubin mah ilah aduin ditaruh musuh yuhawisuhum bakal ngegoda sama dia enggak aja mah nggak khawatir dia mah maksudnya ditaruh juga kayaknya bakal kita di anata alukohum di katobi ini karena hubungan mahbubin kepada Allah emang udah tobeatan begitu, emang selalu diapain dia nggak kuat, emang tobeat selalu ke Allah nggak kuat dicuri ini kayak orang Indramayu apabila emang tobeatnya macul mulu apabila musim hujan dia nggak kuat tuh nggak macul paham gak kira nggak kuat kayak orang sakit dia pukul mulu kayak orang sakit. Di anak ta'alu kaum bi katobi ini karena hubungan menghubungin ke Allah mah emang udah tobiatnya selalu pengen hubung ke Allah di bidang itu. Imam mahbubin talaya tapi tuna dia mah nggak tanya tolong masa bodoh ilah iblis ada iblis kan nggak terserah nggak takut paham kira-kira itu nggak takut ngapa make auzubillahi minasyaitonir rajim maka minta pertolongan walau la amrullah seandainya Allah nggak merintahkan kepada mahbubin bil is'adati binhu minta pertolongan dari Allah mata azu minhu maka mahbubin nggak minta pertolongan dia mah minta pertolongan karena ada perintahnya jadi ibadah. Ya waman gua berikut orang yang sebagaimana mahbubin hatayus ta'adzabillahi min sehingga minta pertolongan bila ke Allah minum daripada si orang yang barusan yang sama dia mahbubin enggak aja mah kenapa tuh ada perintah aja seperti uni asajib lakum kenapa tuh enggak ada perintah mah goga Allah mah diminta menjebut-jebutan diminta juga takut dia lupa manusia kalau Allah mah nggak lupa emang Allah yang tahu. Masih ada bahasan kita minta dikirimin masih nge-WA habis emang udah layarnya ya orang tuh kan setiap lusuk masa dia tahu dia udah punya perhitungan gede aja kecilnya.
Wah, malah kalau orang mondok mah suka-suka dia mikirin anaknya dikobong, dia mau makan atau dia nggak pikirin, bener gitu ya? Iya, bakal yang penting bakal anak. Seperti begini kita punya anak kecil kita suka jajan mulu, sekalipun makan ada di kerat launya, yang penting ntar dia punya duit bakal anaknya jajan, kan begitu. Ini mah emang orang tua capek banget mikirin lu mulu, mondoknya sembarangan aja. Bisa mondok pulang bawa orang mah kita dia mau bawa celi kuping. Waharoka alaika an-nafsa. Allah ngegerakkan alaika kepada kamu an-nafsa, nafsu kamu bergerak. Nafsu parah nafsu, dia banget dia kedotan nafsu. Bitolabi mutabatil hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu. Ya hawa nafsu mah ibaratnya diikuti nggak ada hingganya. Wasyahwati mengikuti syahwat. Ada hawa nafsu, ada syahwat. Di hawa lu ada bersyahwat. Liadu ma ikbalu alaihi, supaya terus-terusan kamu menghadap alaihi Allah. Jadi Allah Ta'ala ngegerakkan tuh nafsu kita, pengen anu tuh. Jadi misalnya kita kembali ke Allah, li anak salah takdiru alamu dihadapiha, karena kamu itu nggak bakal mampu merangi nafsu, nggak bisa. Wakom ijawah hawa, nggak bisa menekan, mengkap kita pengkek hawa nafsu. Hawa nafsu itu al-mumtazaji bilah nikah. Hawa nafsu emang udah bercampur sama udah ngedaging maksudnya. Kalau masalah nafsu mah emang udah ngedaging. Setiap orang dijadiin nafsu di situ ada. Wajamika dan darah kamu, yakni udah nyatu, udah nggak bisa. Illa mimman huwa aqwa minka. Kecuali kita minta pertolongan kepada orang zat Allah yang udah tahu yang lebih kuat daripada kamu. Walaysa zalika, nggak ada zat yang lebih kuat daripada kamu illa maulaka, hanya Allah Ta'ala. Faqad ja'aka, maka sesungguhnya Allah mengajak kepada kamu bihaza, minta pertolongan ke Allah. Ila dawamil ikbali alaihi, terus-terusan kita menghadap alaihi kepada Allah. Wal mukufi balihi balahum, kita kudu mengkep balau hati kita atau netepi hati kita alaihi ke Allah. Terus kita tetap kepada Allah. Lasiyama, apalagi wahia setan itu, nafsu itu ada ika musuh lebih di atas musuh. Sementara nafsu itu lebih bedas, lebih gagah daripada 30 setan itu. Iya. Kapan setan bisa masuk dengan pertolongan si anuan tuh, si nafsu, paham nggak? Kalau nggak nafsu mah setan nggak datang. Seperti kita kapan apabila ada kebakaran, tadi mah nggak ada angin, juga ada angin aja kebakaran ya, cuma datang mulu. Mana contoh nafsu nih? Nafsu kita dibendung sama nafsu. Apa orang yang biasa ngaji malam minggu, dia kira-kira jiwa gini jam 11, dia ngapain? Apa Budin? Biasanya tidur ya. Sementara orang kalau pulang kerja rata-rata jam pulang jam 5, jam 7 habis langsung tidur ya. Hah? Jam 7 habis main isya. Tetap aja jam ngaji jam enggak, tetap aja jam 12. Ya orang bukan yang ngaji bukan nggak ada waktu. Kira-kira kalau pulang jam 5 ngaji bisa pulang aja, istirahat kurang puas. Nah, kamu apa ikutin? HP dan jeliatmu, berapa HP nggak berdalil, barian potong-potongan masa dapat dari HP pak. Kita tahunya HP tak yang berduit. Apa mari gue baca orang-orangnya si anu. Ya harus tetap semuanya ini mah.
kalau ngebedalil tuh hapusin angnya tuh, nomornya hapusin, ngebedalil. Ibarat kita punya pupul mangga, kita punya perasaan, ini cabang ini yang ngetasin nggak bedalil, ngeres-ngeresin doang. Apa lama banget itu, ngeres-ngeresin bedalil enggak, kebangin aja batang-batangnya, cabang-cabangnya, begitu sama. Kita punya nomor kebanyakan yang ngajak, yang kelihatan, yang kita cari nggak kelihatan, yang nggak bedalil, nongol mulu, bener gitu, yang nggak bedalil, apa yang jeleman, yang penting 4, 5, 6 yang bedalil. Lu Muhammad langsung bedalil tuh. Simpan ya, apa yang nggak berdalil tidak banyak tuh, habis kemudian habis uangannya habis. Rahasia mah apalagi buaya, nafsu itu ada ika musuh di atas musuh. Idi wasitotiha kena pelantaraan ada nafsu gitu, ada musuh ya tawasalu bisa sampailah sebab ada musuh apa nih idi wasitotiha ya tawasalu ilaika wali ana adu min dakhil bayt gitu. Dengan sebab wasito nafsu ya tawasalu air kemudian kita bisa sampai kepada Allah wali anaha karena nafsu itu aduun min dakhil bayt. Jadi kita minta laporan ke Allah sebab nafsu itu musuhkan selimut maksudnya, paham gak gitu? Ya dengan sebab ada nafsu air kemudian kita bisa sampai ke Allah atau minta pertolongan. Ajak diri kita ajak hidup begini mulu, ngaji nggak doyan, seminggu sekali kayak seminggu 2 kali kayak seminggu sekali kayak seminggu nggak doyan. Jadi begini ngaji mah kalau diperkirakan ngaji mah yang ikut campur, tapi apabila ada 17 Agustus ya waduh sibuk kesono ini bulan ada omkeng ini bakal anuan belum punya rekep belum punya anuan begitu ya mutlak kalau dah misalkan RT RW sama ngaji masya Allah sebagaimana jam 12 jadi pasir ini adem ya tapi dipikir kayak nyamuk bakal orang gak dapet topek maunya dunia model-modelnya di ruko-ruko orang padahal bakal keprok tapi paham kan Pudin ya misalnya orang susah mah gedenya di belakang orang. Kalau pemudanya 17 tahun 18 tahun yang dengan kita hidupnya kebanyakan gedenya di pelataran Cina tapi paham kan Pudin wa adawatul adwi alladzi min dakhil bayt gitu. Dan adawatul adu ngemusuhan musuh alladzi min dakhil bayt musuh dalam selimut itu lebih parah daripada musuh yang di luar. Ya macam itu kayak apa cara kitanya ya musuh dalam selimut suka-suka kayak kita intelijen ya tuh nya suka pura-pura anu apa Budin. Iya kayak Mossad modelnya begitu. Kayak inter Mossad. Dengan ketahuan dagang anu kan mah apabila ada orang sudah tertangkap udah nggak jual lagi. Bener gitu. Walidah sama Allah
karena patol itu sama namen sallallahu alaihi wasallam nabi namakan jihadil akbar. Masalah jalur apa tadi? Nafsu itu termasuk merangin hawa nafsu, bener-bener itu mah jihad akbar, sebab dia mah di luar, dia mah ada di dalam, beda sama setan di luar. Man asbata fihi tawadu'an di an khatara bi balihi annahu mutawadiun fawa al mutakabiru haqqan idla sal mutawadi ayasa isbatu nasian ilaan suruh diri an ayat tahiqoha wa annahu tunadilu anha ila madunaha. Aman asbata li nafsi karib asan fi dimni sabatit tawadu'i isbatit tawadu'i fa'antam mutakabirun haqwa. Man asbaka, siapa orang asbaka menetapkan si orang di nafsi dirinya, dia tetapkan tawaduan, dia tawadu rendah diri. Bian khotoro bibalihi, dia punya kresek bibali, artinya kresek, aduh anak mutawadu'un gua ini, termasuknya orang tawadu, gua mah di belakang aja duduk. Ntar apabila ada masalah tetap gua bakal tanya, bakal ngejawab bahwa mutakabiru hakon itu namanya sombong dengan hakon, dengan secara hak. Dulunya mah bagaimana, gua mah orang ini, gua mah nggak pantas di depan, gua udah di belakang aja, emang diri gua mah orang begini nggak pantas. Gua bagaimana ya, perasaan gua kalau duduk di depan gua banget, apa orang begitu? Pertama-tama gua bodoh, pertama-tama gua pakaian gua lihat diri gua lihat diri orang bisa banget, diri gua kalis. Ya gue mah di belakangnya tempat gelap. Itulah yang sal mutawadimu, karena bukan termasuk orang yang tawadu. Rasa isbatu nasihat artinya bukan netepkan tawadu timbulnya model begitu. Gila ansu diri atin. Kapan kata-kata tawadu itu ansu diri atin jauh ngelihat dia sifat kepangkat, gua mah nggak punya pangkat, anil budi jauh daripada musyahadah kepada kepangkatan. Kaayat tahikoha, seperti orang ngahak akan masalah kepangkatan. Wa anau tunadilu anha, bahwa si orang itu tunadilu jadimnya cara kita nyama si orang itu daripada kepangkatan ilama adunaha, yang patma gua di bawah, gua mah emang bukan patma, emang gua mah nggak ada martabakan, gua mah orang gua bodoh, satu gua bodoh, gua susah. Biar nggak apa-apa gua mengeruh masa, emang gua susah dipandang seperempat mata, jadi satu mata seperempat. Aman asbata, maka siapa orang asbata menetapkan si orang linafsika dirinya di atas, dirinya sombong, tapi bidini isbati tawadu, tapi menyimpan kata-kata tawadu. Kamu takabirun hakon, itu mah takabur namanya. Biarin gua mah ibaratnya gue duduk di belakang, sebetulnya gue nggak pantas duduk di belakang, yang pantas gue di depan. Gue main namanya tawadu, nggak begitu. Itu apa? Antar mutakabir hakon, itu mah mutakabir hakon yang secara hak. Jadi ada takabur bisurati tawadu, kayak gangsa, tau nggak gangsa? Kalau nggak paham gangsa, soal apa soal itu kan? Tawadu buat lemah, langsung. Bener nggak, lehernya sampai ke bawah banget. Walayan tapi atakaburo nggak bakal hilang di kamu. Atakabur, sifat atakabur tetap diapain juga, takabur tetap ada. Illa biwujudi di atik, kecuali kita kudu ada merasa rendah hakikatan dengan secara hakikat, benar-benar kita merasa rendah. Artinya Allah taruh di nafsika martabatan wal qimatan, artinya kamu jangan